Tembak mati anggota KKB Papua, prajurit TNI Polri teriak horas. Prajurit TNI Polri menembak mati seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Peluru menyasar dada korban. Mayat anggota KKB Papua tersebut tergeletak bersimbah darah di hutan. Di dekat korban ada sejumlah prajurit TNI Polri bersenjata lengkap. Video tewasnya anggota KKB Papua ditembak prajurit TNI Polri diunggah akun Rimba Hutan 61. Namun KKB Papua menepis bahwa korban bukan anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM. Ini bukan OPM, ini warga sipil, dibunuh oleh teroris Indonesia, tulis KKB Papua pada sampul video. KKB Papua menyampaikan bahwa prajurit TNI Polri melakukan penyisiran di kompleks perkampungan dan perkebunan warga sipil di distrik Sinap, Papua. KKB Papua juga meminta agar negara lain berhenti bekerja sama dengan Indonesia. Kami minta kepada para pihak pejuang kemanusiaan untuk mengadvokasi dan juga kepada negara-negara di dunia agar berhenti bekerja sama dengan hal apapun dengan negara penjajah Indonesia untuk membunuh dan menghabisi kami atau WOS Papua. Demikian pernyataan KKB Papua. Dalam video berdurasi 1 menit 3 detik itu, prajurit TNI Polri menginformasikan bahwa mereka menembak mati anggota OPM atau KKB Papua. OPM mati, ucap seorang prajurit TNI dengan sepenuh semangat. Horas, teriak prajurit lainnya. Kena di mana? Tanya seorang prajurit. Dada, jawab prajurit TNI yang berdiri jauh dari korban tewas. Oh, dia pakai itunya, ikat pinggang. Pak Mos elang 3, kata prajurit itu sambil mengepal tangan. Komodo, timpal prajurit yang diduga dipanggil. Komodo, sampai mati kostrat, teriak prajurit TNI. Prajurit TNI Polri dilengkapi alat komunikasi. Terdengar suara aba-aba dari anggota TNI, diduga komandan lapangan. Dia menginstruksikan kepada anggotanya untuk waspada. Waspada, waspada selalu, ujarnya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan terjadi kontak tembak prajurit TNI Polri dengan anggota KKB Papua. Peristiwa itu terjadi di Kampung Mondidau, Kabupaten Puncak, Papua. Ia menjelaskan bahwa kontak tembak yang terjadi antara aparat dengan KKB Papua itu merupakan kelanjutan dari pengejaran yang dilakukan terhadap pelaku penembakan seorang tukang ojek di Ilaga. Ignatius Beni Adi Prabowo menyebut saat memantau melalui observasi udara, terlihat sekitar 20 orang membawa 2 pucuk senjata api sedang melakukan penyerangan dari Kampung Mondidau menuju ke arah Kampung Kimak. Kemudian langsung dilakukan tindakan tegas sehingga kontak tembak terjadi, kata Ignatius Beni Adi Prabowo dalam keterangan tertulis dikutip dari CNN Indonesia. Ia mengatakan setelah dilakukan pembersihan oleh personel, ditemukan seorang anggota KKB Papua berinisial ET 22 tahun yang terkena tembakan hingga meninggal dunia. Sementara itu, Ignatius Beni Adi Prabowo menyebut tidak ada aparat keamanan yang terluka dari kontak tersebut. Kami juga menemukan 3 buah kaliber 5,56 mm, 1 buah selongsong amunisi kaliber 5,56 mm, 2 buah noken, 1 buah kunci motor jenis Yamaha, dan 2 bungkus rokok jenis anggur kupu TKP, katanya. Ia mengatakan jenazah anggota KKB tersebut selanjutnya dibawa ke RSUD Kabupaten Puncak. Sebelumnya diberitakan, orang yang tak dikenal diduga bagian dari KKB Papua menembak Irwan 26 tahun pada Rabu 22 Maret sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia bagian timur. Irwan yang berprofesi sebagai tukang ojek dieksekusi di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Korban bukan merupakan orang asli Papua. Irwan berasal dari Janai, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo menjelaskan mengenai kronologi kejadian. Menurutnya, peristiwa naas itu bermula dari korban mengantar pelaku. Kejadian ini berawal dari seorang saksi melihat korban mengantarkan pelaku ke pertigaan Jalan Kimak, batas jalan aspal, terang Ignatius Beni Adi Prabowo. Kemudian, pelaku turun dari sepeda motor. Korban menunggu pelaku untuk membayar ongkos ojek. Tiba-tiba pelaku langsung mengeluarkan senjata api laras pendek jenis FN berwarna hitam dan menembak korban dari arah belakang. Dia menembak korban sebanyak 1 kali, ujar Ignatius Beni Adi Prabowo. Penembakan tersebut dilakukan oleh 2 orang, 1 pelaku yang menembak korban dan satunya yang membantu pelaku pertama untuk menembak korban, terangnya. Tukang ojek yang menjadi korban penembakan saat itu dibawa anggota Satgas TNI Polri menuju Puskesmas Ilaga untuk diambil tindakan perawatan.
Namun setelah dalam proses perawatan di Puskesmas Ilaga, korban dinyatakan meninggal dunia. Ungkapnya, menurut Ignatius Bani Adi Prabowo, jenazah korban akan diberangkatkan ke kampung halamannya di Janai, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Tiru cara bunglon sembunyi di pohon pisang, anggota KKB Papua dihabisi tanpa sisa. Begini kisahnya. Dilansir dari poskupang.com, siapa yang menyangka kalau anggota KKB Papua atau kelompok kriminal bersenjata ternyata berusaha menjelma menjadi bunglon agar tak dipantau oleh prajurit TNI Polri. Siapa pula yang menduga kalau heningnya kampung di pedalaman Papua itu ternyata hanya sebagai cara KKB Papua untuk mengelabui TNI Polri yang hendak mendatangi tempat itu. Semua misteri ini terjawab ketika prajurit TNI Polri merasakan adanya keganjilan tak kalah hendak berkunjung ke sebuah kampung yang letaknya di pedalaman Papua. Sesuai rencana, pagi itu prajurit TNI Polri yang sedang melakukan patroli tiba di kampung terisolir tersebut sekitar pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian timur. Makanya dari atas puncak sebuah bukit, teropong milik pengawal kedaulatan NKRI itu kemudian diarahkan ke area pemukiman warga setempat. Mula-mula, para prajurit TNI Polri itu mengamati terlebih dahulu aktivitas harian masyarakat yang ada di kampung itu. Hanya saja suasana kampung itu tampak sepi. Tak ada asap yang mengepul dari rumah-rumah penduduk. Tak ada pula masyarakat yang terlihat sedang beraktivitas di luar rumah. Bahkan semua pintu honai di kampung tersebut umumnya tertutup rapat. Honai yang berjejer di pinggir hutan itu seakan tak bertuan. Padahal, waktu-waktu sebelumnya tidak demikian. Ketika pengamatan ulang dilakukan lagi sekitar sejam kemudian, suasana di kampung itu pun sama sekali tidak menunjukkan adanya perubahan, sunyi senyap. Dari kondisi itulah, prajurit TNI Polri pun mulai memikirkan tindakan cerdas yang harus dilakukan. Kamera teropong pun kemudian diarahkan pada rimbunan pepohonan yang ada di pinggir kampung. Satu persatu lokasi diamati secara seksama, namun hal itu tak juga membawa hasil.